Dalam penggerebekan itu, polisi menyita sedikitnya 30 dus air zam-zam siap edar, 2 karung kemasan plastik, plastik jerigen kosong 350 ml, beberapa galon air mineral, dan lainnya. Para tersangka berhasil diamankan oleh pihak berwajib. Mereka dijerat Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang Pangan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Berikutnya adalah madu palsu. Fakta mengungkapkan bahwa 80% madu yang beredar di pasaran ternyata madu oplosan alias palsu. Bahan campurannya banyak menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Rupanya minat masyarakat akan madu justru membuat beberapa oknum memalsukannya. Permintaan akan madu mencapai 30.000 ton per tahun. Namun Indonesia hanya mampu memproduksi madu murni sebanyak 8.000 ton. Celah inilah yang membuka peluang penjual madu sintetik atau madu palsu. Sekilas memang sulit membedakan botol madu asli dan yang palsu. Namun tentu saja madu palsu dijual dengan harga miring. Ironisnya konsumen justru tergiur dengan harga murah tersebut. Madu palsu ini memiliki kadar madu hanya 10 hingga 20% saja. Selebihnya adalah campuran bahan kimia berupa sitrun, gula biang, air, pengental, pewangi esens, dan juga putih telur. Meskipun dijual tanpa label dan sertifikasi dari BP POM, madu palsu ini laku keras di pasaran. Karena itulah sebagai konsumen kita harus lebih jeli dan teliti membeli madu. Karena bukan tak mungkin madu palsu ini akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Berikutnya adalah mereka peredaran telur palsu di tanah air. Salah satunya adalah telur asin palsu. Telur asin ini dibuat dari telur berkualitas buruk atau afkiran yang harusnya tak diperjualbelikan. Telur afkiran adalah telur yang gagal dibuahi selama 18 hari proses pengeraman. Telur ini infertil karena tidak mengandung embrio ayam yang sehat. Meski bisa dikonsumsi, telur afkiran ini telah kehilangan sebagian besar kandungan gizinya. Bahkan proteinnya hanya tersisa 3% saja. Salah satu cara pedagang nakal adalah dengan menjual telur afkir ini dalam kondisi matang atau dijadikan telur asin. Telur asin palsu ini pun hanya dihargai Rp500 per butir. Meski murah, telur asin palsu ini bisa saja membahayakan kesehatan. Ini karena pedagang menambahkan perwarna tekstil untuk mewarnai cangkang telurnya. Setelah diamplas menggunakan serbuk kelapa, telur-telur ayam ini direbus dalam larutan zat pewarna sintetis hijau. Sedangkan rasa asinnya diberikan dengan cara menyuntikkan air garam ke dalam telur. Tak hanya telur asin palsu, ada juga telur ayam kampung palsu. Caranya adalah dengan menyulap telur ayam buras berukuran kecil. Telur ayam buras ini diputihkan dengan cara digosok menggunakan air cuka. Asam dalam cuka akan mengikis lapisan telur sehingga tampilannya mirip dengan ayam kampung. Telur amplasan seperti ini sangat rentan terinfeksi bakteri Salmonella penyebab tifus. Ratusan botol dan drum berisi saus cabai diamankan petugas dari tempat pengolahan saus oplosan milik warga di Desa Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain mengamankan saus oplosan, petugas juga menyita 4 tong diduga berisi zat berbahaya. Bahan penyedap makanan ini diduga dicampur dengan zat pewarna tekstil. Setelah dikemas, saus oplosan ini kemudian dijual ke pasaran. Para tersangka dan barang bukti yang disita petugas kini diamankan di Mapolda Sumatera Utara untuk penyidikan lebih lanjut. Polisi masih terus melakukan pengembangan dengan mengambil sampel saus cabai tersebut ke laboratorium. Dirkrimsus Polda Sumatera Utara Kombes Ahmad Haidar mengatakan saus yang mengandung zat berwarna tekstil ini sangat berbahaya bila dikonsumsi manusia.
Ikan adalah salah satu makanan yang cukup digemari masyarakat Indonesia. Tapi sebagai konsumen, kita harus lebih berhati-hati memilih ikan. Ini karena sejumlah oknum tak bertanggung jawab berusaha meraup untung besar dengan menjual ikan busuk di pasaran. Tentu saja, dengan sentuhan di sana-sini, ikan busuk ini disulap menjadi layaknya ikan segar. Padahal ikan segar palsu ini tak layak dikonsumsi manusia. Untuk menjualnya, ikan yang sudah beraroma tak sedap ini biasanya disejajarkan dengan ikan segar lainnya. Hal ini membuat keberadaan ikan busuk menjadi tersamarkan. Cara lainnya adalah dengan menyuntikkan daging ikan lainnya ke dalam ikan busuk. Alat suntiknya pun didapat dari tempat sampah. Sebelum disuntikan, daging yang dihancurkan dicampur dengan cairan perekat. Untuk membuat ikan terlihat segar, pelaku menggunakan pewarna pakaian. Tidak hanya tertipu dengan mahalnya, penggunaan bahan terlarang di ikan rekondisi ini mampu memicu penyakit kronis seperti kanker. Selain itu, alat suntik bekas juga menjadi fasilitas bagi beragam penyakit untuk mengalir dalam ikan segar palsu ini. Abon sapi adalah salah satu makanan yang praktis untuk dikonsumsi bersama nasi. Namun beberapa tahun silam terkuak beberapa merek abon sapi yang ternyata terbuat dari babi hutan. Bahkan ada beberapa abon sapi bermerek yang terbukti mengandung daging babi hutan. Secara kasat mata, memang sulit untuk membedakan antara abon sapi asli dan abon sapi palsu. Ini karena babi hutan memiliki tekstur serat yang mirip dengan sapi. Bila sudah diolah, sangat sulit untuk membedakan kedua jenis daging tersebut. Minum teh dalam kemasan biasanya menjadi salah satu pilihan praktis kala dahaga datang. Namun peluang untuk mengeruk keuntungan dari minuman teh dalam kemasan ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum nakal. Mereka memproduksi teh dalam kemasan palsu selama bertahun-tahun. Aksi jahat mereka ini terbantu dengan para pemulung yang biasa mengumpulkan botol-botol bekas. Botol-botol ini pun dicuci bersih agar nampak baru. Setelah itu diisi dengan teh palsu yang diracik menggunakan gula dan teh celup murahan atau kadaluarsa. Agar tak membutuhkan teh yang terlalu banyak, pewarna tekstil pun digunakan, ditambah borak sebagai pengawetnya. Pemirsa, itulah ketujuh kasus makanan dan minuman palsu di Indonesia versi On The Spot.